Teman-teman, teman-teman saya muliakan karena Allah. Memulai mata kuliah kita pada siang hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan prolog atau sambutan sedikit ya untuk ilmu tajwid ini. Mungkin selama ini kita memahami bahwa ilmu tajwid sebatas yang kita pelajari ketika semasa SD atau sanawiyah, terbatas pada mungkin hukum idgham, izhar, ikhfa, dan sebagainya ya. Dalam ilmu tajwid ini begitu sangat luas ya teman-teman. Tajwid yang kita pelajari saja satu dari sekian tajwid yang ada gitu. Karena setiap perawi, setiap imam, setiap perawi itu memiliki tajwid tersendiri. Misalnya yang kita baca di Indonesia, riwayat Hafaz dari Imam Asim berdasarkan Syatibiyah ya. Itu punya teori sendiri tajwidnya. Dan imam-imam yang lain, jadi imam-imam qiraat yang lain juga memiliki perawi yang lain juga memiliki tajwid yang berbeda. Ya. Sehingga jangan sampai tidak heran misalnya teman-teman kalau pernah mendengar Imam besar Masjidil Haram Sudais Abdurrahman As-Sudaisi ketika beliau membaca mad jaiz munfasil itu 2 harokat. Nah, itu. Coba teman-teman mendengar bagaimana murattalnya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Jangan heran, kenapa Imam Sudais itu membaca mad jaiz munfasil itu kok 2 harokat? Nah, sementara selama ini yang kita pahami mad jaiz munfasil atau mad jaiz itu mad munfasil itu panjangnya 4 atau 5 harokat. Ya, berdasarkan tajwid yang kita pelajari selama ini. Jadi jawabannya mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab kenapa Imam Abdurrahman As-Sudais itu membaca mad jaiz munfasil 2 harokat. Karena toriknya torik Thayyibatun Nashr. Itulah teman-teman, saking luasnya ilmu tajwid ya. Jadi tidak hanya terbatas pada apa yang selama ini kita ketahui saja. Jangan berpikir, pelajaran tajwid mah sudah biasa kita dengar. Nah, tidak. Ya. Baik teman-teman ya. Sebelum kita mulai belajar, sebagaimana tradisi para ulama terdahulu, ya, biasanya mereka menyampaikan tentang mabadi'ul asyrah dari ilmu itu. Ada istilahnya itu dasar, 10 dasar keilmuan itu ya. Mulai dari ta'rifnya, ilmu tajwid itu apa ta'rifnya, kemudian setelah itu apa mawdu'nya, ya. Kemudian samarahnya, kemudian keutamaannya, kemudian orang yang meletakkan pertama kali ilmu tajwid ya, atau yang menjadi pionir ilmu tajwid pertama kali itu siapa, kemudian istimdad dari ilmu tajwid itu bagaimana, apa gitu, dari mana ya, kemudian tujuan kita belajar ilmu tajwid itu apa, itu semua sebagai seorang thalibul ilmi wabil khusus mahasiswa alangkah harusnya mungkin ya kita mengetahui dasar-dasar itu. Dan masail ilmu tajwid itu apa saja yang dipelajari ya. Kemudian bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid itu bagaimana seperti itu ya. Dan sebagainya, nisbahnya dan sebagainya ya. Di sini saya coba baca dari kitab ya. Karena memang yang menjadi rujukan utama kita adalah kitab ini ya, punyanya Kiai Fatoni, metode Maisurah. Bagaimana kesepakatan dari kampus seperti itu. Kita akan mempelajari dari metode Maisurah secara ilminya. Nanti juga kita akan ada praktek secara amalinya, ya secara amalinya harus ada praktek juga. Dan itu penting teman-teman. Kenapa? Sebagaimana pengalaman saya secara pribadi, ya mungkin kita sudah menguasai teori yang sangat mendalam, tapi ketika dipraktek itu, masya Allah ya teman-teman. Terkadang praktek itu lebih susahnya luar biasa ketimbang materi. Materi bisa kita baca berbagai macam literatur, tapi prakteknya di lapangan itu kadang susah. Bagaimana cara menyebut huruf sesuai makhrajnya, bagaimana menyebut huruf tersebut agar tidak sampai hilang sifat-sifat hurufnya, hak-hak hurufnya yang harus ditunaikan. Itu penting ya teman-teman ya. Oleh karena itu ya semoga
dalam proses pembelajaran kita ini teman-teman bisa menyerap dengan baik ya, atau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti, ada yang mungkin mau menambahkan monggo ya teman-teman ya. Ini sistemnya kita diskusi. Baik. Kalau kita lihat definisi ilmu tajwid, tajwid itu kan masdar dari jawwada yujawwidu tajwid, yang berarti itu memperindah, memperbaiki ya, memperbaikilah ya, memperbaiki bacaan kita gitu. Ya. Sehingga di dalam menafsirkan ayat surah Al-Muzammil ayat berapa itu? Ayat 3 atau ayat 4 itu, ketika Allah mengatakan waratil Qur'ana tartila, kata tartil oleh Sayyidina Ali dikatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf, bagaimana kita itu menyebut huruf itu sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Nah, itu teman-teman. Ya, yang diharapkan dari kita belajar ilmu tajwid itu bukan hanya mengetahui teorinya. Bagaimana menyebut huruf itu pas gitu ya. Kalaupun tidak pas 100% sesuai dengan apa yang dilantunkan oleh Rasulullah, setidaknya mendekati lah. Kalau bahasa guru-guru kita, setidaknya mendekati. Ya mungkin 95% lah seperti itu ya. Jangan sampai meleset terlalu jauh. Nah, lagi ini mahasiswa STZK, Masya Allah ya. Lulus dari STZK itu sudah menjadi ahlul Quran yang mumtaz, insya Allah. Mumtazun, insya Allah ya. Amin. Amin, amin. Nah itu, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, definisi tartil yang sering kita baca dalam surah Al-Muzammil itu, ternyata bukan hanya tajwidul huruf saja. Ya. Kita kan saat ini, selama ini, hanya fokus mempelajari ilmu tajwid, kemudian hanya fokus bagaimana memperindah, memperbaiki bacaan kita agar sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aturan. Tapi ternyata ada ma'rifatul wuquf juga. Harus mengetahui hal ihwal, waqaf, ibtida di dalam membaca Al-Quran. Itu penting. Untuk menghasilkan kualitas bacaan Al-Quran kita yang baik. Ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar kita membaca sesuai tajwid, tapi harus mengetahui, oh ini berhenti di mana, kita memulainya dari mana. Tujuannya apa? Agar tidak merusak makna dari Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, makanya para ulama kalau kita lihat teman-teman, mushaf standar Indonesia itu salah satu mushaf yang paling banyak tanda wakafnya. Coba teman-teman mungkin kalau ada di rumah yang punya mushaf standar Indonesia, itu mushaf standar Indonesia itu adalah mushaf yang paling banyak tanda wakafnya. Ya. Kalau mushaf Madinah, dia agak jarang wakafnya. Mungkin karena orang-orang Madinah itu nafasnya panjang-panjang ya. Jadi wakafnya tidak begitu sebanyak mushaf Indonesia. Walaupun mushaf Indonesia sebenarnya kalau bahasa guru-guru kami itu merujuk ke mushaf Karachi ya, atau mushaf Bombay kalau bahasanya. Walaupun memang sebenarnya berbeda, tapi ya sejatinya mushaf Karachi, mushaf di Pakistan ya teman-teman. Saya punya ini mushaf Karachi ya, mushaf dari Pakistan. Jadi kalau kita lihat mushaf ini tanda wakafnya Masya Allah ya, luar biasa. Nah, itu teman-teman ya, di dalam kita mempelajari ilmu tajwid. Makanya di dalam surah itu penulisnya ya, di bagian-bagian belakang beliau menjelaskan sedikit ya, sekilas tentang wakaf ya, teman-teman ya. Bahkan nanti di dalam pembahasan tajwid kita juga ada wakaf ya, kita mengenal wakaf ya. Banyak sekali ya tanda wakaf yang akan kita kenal nanti. Baik, itu untuk sekilas tentang definisi. Nah, ilmu tajwid ini ada yang ilmu tajwid ilmi dan amali ya. Ilmu tajwid teori dengan praktek ya. Kalau ilmu tajwid ilmi itu secara hukum dia bisa dikatakan fardu kifayah ya. Jadi orang yang mempelajari ilmu tajwid itu tidak setiap insan diwajibkan gitu. Jadi minimal di dalam satu negeri itu ada satu orang yang harus mengetahui ilmu tajwid. Kalau tidak ada yang mengetahui ilmu tajwid, maka bisa dikatakan seluruh penghuni negeri tersebut berdosa, bahasanya seperti itu. Sementara ilmu tajwid amali, praktek, kita membaca Al-Quran ya, sesuai dengan bacaan yang baik, walaupun kita tidak mengetahui teorinya, tetapi kita membacanya bagus gitu, sesuai dengan teori, benar bacaannya, itu adalah fardu ain. Setiap kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid itu, seperti itu. Itu hukum tajwid yang disampaikan oleh para ulama. Baik. Kemudian selanjutnya, ya. Jadi ini enaknya kalau mata kuliah tajwid, ya tidak ada makalah.
Jadi yang ngomong yang ngoceh itu cuma dosennya gitu ya. Mahasiswanya tinggal mendengar saja gitu. Kalau mata kuliah yang lain kan ada makalahnya ya. Ada makalahnya. Dosen tinggal mendengar. Baik. Jadi saya takutnya itu dosennya yang makin nambah pintar gitu. Sementara mahasiswanya waduh, nah itu jangan sampai seperti itulah ya. Nah, harapan kami bagaimana teman-teman di rumah menambah wawasan dengan membaca beberapa literatur tajwid yang lainnya. Maudu'nya, maudu' ilmi tajwid ya, atau letak daripada ilmu tajwid itu adalah al-kalimatul Qur'aniyah, yaitu kalimat-kalimat Al-Qur'an ya. Asal muasal ya, ilmu tajwid itu lahir dari ayat Al-Qur'an itu sendiri ya. Ketika Rasulullah membacakan ayat Al-Quran tersebut, kemudian didengarkan oleh para ulama secara talaqi musyafahah, kemudian para sahabat membacakan kepada para tabi'in terus sampai ke generasi kita saat ini. Nah, dari bacaan-bacaan Rasulullah kemudian para sahabat tersebut, maka para ulama merumuskan ilmu tajwid itu. Oh, kalau nun sukun ketemu dengan sin, maka hukumnya ikhfa. Oh, kalau nun sukun ketemu dengan ba, oh, hukumnya mereka menamakan istilah ya. Jadi istilah ilmu tajwid itu lahir belakangan gitu. Nggak ada zaman Rasulullah istilah iklab, ikhfa itu belum ada zaman Rasulullah. Makanya kalau bahasa apa namanya itu candaan para guru itu, ini ilmu tajwid ini juga termasuk bid'ah gitu ya. Bid'ah karena nggak ada istilah iklab, ikhfa itu zaman Rasulullah tuh nggak ada gitu ya. Istilah-istilah itu berdatang belakangan nah gitu ya. Ini cuma candaan sedikit aja teman-teman ya. Dan dianggap serius. Nah, memang benar. Istilah ikhfa, iklab itu tidak ada pada generasi-generasi awal. Itu hanya muncul belakangan-belakangan ya. Setelah para ulama merumuskan, oh ini dinamakan ikhfa. Kenapa? Oh, karena ada definisinya, ada ilatnya kenapa dinamakan ikhfa. Kenapa dinamakan iklab? Ada ilatnya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kemudian samarah atau buah hasil ya dari ilmu tajwid itu adalah bagaimana menjaga lisan kita ya dari kesalahan dan kekeliruan ketika membaca Al-Qur'an. Itu samarahnya. Hasil dari ilmu tajwid, kita belajar ilmu tajwid adalah itu. Nah, maka sangat penting ya, haruslah seperti itu ya teman-teman, mobil khusus ahlul Quran. Jangan sampai teman, mohon maaf ya. Saya beberapa kali pernah berjumpa dengan mereka mengatakan dirinya sebagai hafizul Quran, menghafal Al-Quran. Tapi ketika kita mendengar bacaan Qurannya, masya Allah, ya, itu tidak layak lah ya. Bacaannya masih tidak kualitasnya itu masih kita katakan 60% lah ya, belum nyampe ke 90% lah seperti itu. Ya. Nah, harapan kita teman-teman SEZ ini sampai kepada 90% lah gitu ya. Baik, itu samarahnya ilmu tajwid. Kemudian keutamaannya teman-teman, ya. Annahu min asyrafil ulumi illam yakun asyrafaha. Lita'alluqihi bi asyrafi kalamin unzila ala asyrafi basyarin ursila. Keutamaan ilmu tajwid ini, Masya Allah teman-teman ya. Dikatakan bahwa ilmu tajwid ini adalah ya, ilmu yang paling mulia katanya di dalam kitab ini. Ya, ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena ilmu tajwid ini adalah ilmu yang berkaitan tentang bagaimana kita membaca kitab suci. Kalam yang paling mulia, yaitu kitab suci Al-Quran. Kemudian Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW sebagai sosok khairul bashar gitu ya, sebagai manusia yang paling mulia. Oleh karena itu, mempelajari ilmu tajwid ini dikatakan oleh para ulama sebagai asyraful ulum, ilmu yang paling mulia lah seperti itu ya. Baik, itu keutamaannya teman-teman. Kemudian nisbatnya ya. Penisbatannya ilmu tajwid ini berdiri sendiri dia. Dia tidak tergantung kepada ilmu yang lain. Ya. Dia bagian dari ilmu-ilmu syariah dikatakan di sini. At-tabayun wa huwa min al-ulumi syar'iyyati. Kemudian wadi'u ilmi tajwid yang meletakkan pertama kali ilmu tajwid dikatakan ya a'immatul qiraah, yaitu para ulama-ulama para qurra ya, para muqri seperti Imam Hafaz, kemudian Imam Asim, ya, Imam Nafi, Ibnu Katsir dan sebagainya ya, para ulama qiraat itu.
kemudian Abu Amr Ad-Dani, kemudian Imam Mujahid, ya, para ulama melakukan pada zamannya. Monggo teman-teman yang ingin mengetahui tentang bagaimana siapa para ulama Al-Quran pada saat itu ya, silakan dibaca literatur tentang apa namanya itu, tentang qiraat ya, biasanya di sana dijelaskan. Baik, dikatakan wakilah, orang yang pertama kali mentadwinkan atau menulis atau meletakkan, melahirkan ilmu tajwid adalah Al-Imam Abu Umar Hafs Ibnu Umar Ad-Duri, rawil Imam Abi Amr Al-Basri. Jadi ada seorang perawi dari Imam Abu Amr Al-Basri, ya, jadi Imam Abu Amr Al-Basri ini seorang imam qiraat. Beliau punya perawi namanya Umar Hafs Ibnu Umar Ad-Duri, itu Imam Ad-Duri. Ini orang yang pertama kali menjadi wadi'u ilmi tajwid. Al-Imam Abu Umar Hafs Ibnu Umar Ad-Duri, rawil Imam Abi Amr Al-Basri. Itu yang pertama kali mengajarkan ya, membentuk ilmu tajwid tersebut. Mungkin bisa dikatakan yang pertama kali melahirkan istilah-istilah kayak ikhfa, izhar dan sebagainya. Wa awwalu man sannafa fihi, orang yang pertama kali menulis ilmu tajwid, Al-Imam Musa ibnu Ubaidillah ibni Yahya Al-Muqri Al-Khaqani Al-Baghdadi. Namanya adalah Al-Imam Musa ibnu Ubaidillah ibni Yahya Al-Muqri Al-Khaqani Al-Baghdadi. Jadi Imam Khaqani yang pertama kali, teman-teman, ya, yang menulis apa namanya, ilmu tajwid ya. Saya tidak tahu apa karya beliau di sana. Ya. Beliau itu wafat sekitar tahun 300, al-mutawaffa sanata 25 wa 300, 325 Hijriah, abad keempat. Jadi bayangkan teman-teman, yang menulis pertama kali ilmu tajwid itu abad keempat. Hampir 400 tahun setelah Rasulullah wafat. Nah, berarti memang di sekitar zaman abad pertama, kedua, ketiga itu belum ada. Hanya hanya para ulama itu talaki musyafahah Al-Quran itu secara lisan dari gurunya ke guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Tapi untuk mempelajari secara intens ilmu tajwid atau dirumuskan ilmu tajwid baru pertama kali ada pada abad keempat. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi termasuk belakangan sebenarnya ilmu tajwid ini. Kalau dibandingkan kayak ilmu hadis, kemudian ilmu tafsir ya, ilmu tafsir itu abad ketiga ya, dan sebagainya. Baik. Kemudian istimdad ilmu tajwid ya. Itu pengambilannya dari ilmu tajwid adalah min qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiraati man ba'dahu min as-sahabati wat tabi'in wa atba'ihim wal a'immatil qurra'u ahli al-adab. Jadi ilmu tajwid tersebut diambil dari bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran seperti yang sampaikan tadi. Kemudian para sahabat mendengar dari Rasulullah. Kemudian para tabi'in mendengar dari para sahabat. Kemudian para ulama-ulama belakangannya mendengar dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Ya, bagaimana mereka cara membaca ketika nun tanwin, nun atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, bertemu dengan ta. Kemudian bagaimana mereka itu membaca huruf qaf. Bagaimana mereka itu menunaikan sifat huruf. Nah, itu para ulama merumuskan ilmu-ilmu tersebut ya secara talaqi musyafahah itu, teman-teman. Ya. Maka tradisi kita talaqi musyafahah itu penting. Ya. Kalau hanya sekedar belajar ilmu tajwid secara teori, teman-teman sebenarnya bisa ya belajar kepada gurunya atau para ulama, tapi terkadang teori tersebut tidak bisa mewakili kemampuan kita di dalam praktek. Maka saya himbau kepada teman-teman, jikalau ada teman-teman tahu seorang mukri yang dekat dari tempat tinggalnya, ya, kalau bisa setoran lah, bahasa kita itu kan setoran. Ya setoran bacaan lah gitu ya, kalau nggak setoran hafalan, setoran bacaan. Ngaji kepada guru, ngaji. Karena jujur, ya ini pengalaman pribadi. Saya juga pernah mengalami. Ketika 2 tahun S1, S2 itu kita belajar teori. Di kampus saya teori. Ketika bertemu dengan memang orang yang mereka itu mukri,
ya orang yang memang ahli dalam membaca Al-Quran, ya baca Al-Qurannya itu bukan bacaan yang abal-abal lah bahasanya. Memang benar-benar membaca dari gurunya ke guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Mereka punya sanad, ya silsilah sanad bacaan Quran. Itu Masya Allah teman-teman. Teori yang pernah saya pelajari itu kok hanya terbatas di otak saja. Ketika praktek itu susahnya luar biasa. Ya, karena bagaimana menyebut huruf, sifat huruf agar terjaga dengan baik itu Masya Allah luar biasa. Ya, maka silakan ya teman-teman ya harus itu ya. Kalau teman-teman ada orang yang ada seorang mukri, seorang guru ahli Al-Quran dekat dari tempat tinggalnya, datangi setoran lah, setoran bacaan lah gitu, mulai dari juz 1 sampai 30. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Itu tadi pengambilannya ya. Kemudian tujuan kita belajar ilmu tajwid. Ghayatu ilmi tajwid ya. Al-dhafaru bima a'addahu Allah Ta'ala li ahli al-Qur'ani min al-jaza'il awfa wan na'imil muqim. Baik. Dikatakan bahwasannya tujuan akhir kita mempelajari ilmu tajwid adalah tentu ya bagaimana ya, kita mendapat pahala yang benar gitu. Kita membaca Al-Quran itu ya harus dengan ilmu tajwid supaya berpahala. Jangan sampai kita baca Quran sudah tahu salah, nggak mau belajar, ya dosa lah, bisa kita katakan begitu ya teman-teman ya. Sudah salah nggak mau belajar lagi, nah itu bahayanya itu. Lebih-lebih parah lagi sudah tahu teorinya, kemudian prakteknya salah, nah itu parah. Jangan sampai seperti itu. Ya, insya Allah teman-teman SSZT nggak ada yang seperti itu. Ini hufadzul Quran semua, masya Allah, mumtaz. Kemudian masailu ilmu tajwid, nah ini yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, di sini dikatakan qadayahu al-kulliyatu allati tu'rafu bi ahkamul juz'iyat kaqaulihim kullu harfin maddin kullu harfin maddin waqa'a ba'dahu sukunun lazimun lil kalimah. Ini bagaimana masail tajwid di sana kita akan belajar bagaimana mad jaiz munfasil itu mad lazim itu 6 harokat, kemudian mad wajib itu para ulama, para seluruh qurra mad wajib itu membaca 4 harokat atau tawassut bahasanya, tawassut 5 harokat. Kemudian bagaimana mad jaiz itu walaupun para ulama berdebat ya, bukan berdebat, berselisih, ada yang membaca 2 harokat, misalnya Ibnu Katsir membaca 2 harokat, kemudian ada yang membaca 4, ada yang membaca 6, tulis dan sebagainya. Itu masalah-masalah dari ilmu tajwid. Kemudian hukum ilmu tajwid. Nah, ya seperti yang pernah saya sampaikan tadi, ada tajwid ilmi, tajwid amali. Kalau tajwid ilmi hukumnya fardu kifayah. Tapi tajwid amali hukumnya fardu ain. Jadi setiap kita harus membaca Al-Quran berdasarkan kaidah, berdasarkan teori-teori yang ada dalam ilmu tajwid yang sudah tertulis ya secara sangat luas ya di dalam kitab-kitab itu, literatur kitab tajwid. Silahkan kita pelajari atau kita talaki musyafah kepada para guru, itu lebih baik untuk kita selamat dari kesalahan. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait ini? Atau ada yang mau menambahkan, monggo? Ya, Ustaz. Baik, monggo. Siapa ini, Mas? Siapa? Ada yang mau tanyakan? Enggak ada? Baik. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan teman-teman ya. Baik. Ibnu Jazari itu mengatakan di dalam Muqaddimah Jazariyahnya, ya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Itu ada di muqaddimah dari buku Maisarah itu ada. Ustaz Fatoni menulis wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Ya. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya adalah wajib. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, athimun, berdosa katanya. Masya Allah. Waliyadzubillah ya. Teman-teman di sini ada yang sudah hafal Jazariyah, teman-teman. Ya.
Boleh kalau ada yang sudah hafal Jazariyah, siapa tahu mau setoran Jazariyah ya. Baik. Ada beberapa pembahasan ya, mulai dari kita akan membahas sesuai dengan apa yang ada di Maisura teman-teman ya. Kita akan mulai dari sifatul huruf, kemudian kita urut saja ya, makharijul huruf ya, dan sebagainya. Nanti kita akan loncat ke apa pembahasan selanjutnya. Ini idbilabith fasyamighun ya, yang idgham, kemudian iqlab, ikhfa dan sebagainya ya. Dan nanti kita akan lanjut ke ya sesuai dengan apa yang ada di buku Maisurah ya. Memang seperti apa yang pernah disampaikan oleh salah satu teman kita kemarin, Maisurah ini memang agak berat karena dia memang representatif banget ya. Jadi kita lihat di apa namanya catatan kakinya itu bagaimana beliau mencantumkan begitu banyak referensi ya kayak foto ini. Harapan kami, bagaimana teman-teman benar-benar membaca ini Maisurah ini. Jujur saja teman-teman, kalau di IIKI, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta itu, ini menjadi standar kualitas bacaan mahasiswa itu adalah Maisurah. Ya, bahkan kalau kita di IIKI, S2, S3, S1 bahkan, itu kalau tidak ikut seminar, karena memang biasanya hampir setiap bulan itu ada seminar Maisurah langsung oleh penulisnya. Itu kalau kita tidak ikut seminar Maisurah, itu tidak bisa ikut ujian skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi harus itu kalau di IIKI, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ya. Nah, karena memang luar biasa ya, walaupun Maisurah ini melebar, pembahasannya melebar ke ilmu rosam. Kalau kita lihat di belakang itu ada ilmu rosamnya, ada ilmu wafil wal ibtida'nya, ada ilmu pembahasan sedikit tentang qiraatnya, ilmu dhabatnya dan sebagainya. Tapi seperti yang disampaikan oleh beliau penulis, ilmu-ilmu tersebut itu ada hubungannya teman-teman ya, ada keterkaitan, kesinambungan antara satu dengan yang lain ya, nggak bisa dipisahkan, sehingga beliau ya menuliskan di belakang. Makanya bisa kita katakan buku Metode Maisurah ini buku tajwid tertebal di Indonesia mungkin ya. Saya belum pernah menyebutkan buku tajwid yang lebih tebal dari Maisurah ini. Ini tebal banget ini ya, pembahasannya panjang sekali. Baik, hari ini kita mulai pembahasan kita. Saya nggak tahu sampai bulan berapa pertemuan ya di dalam semester ini kampus. Saya belum tanya ke kampus. Mungkin ketua kelas bisa menyampaikan berapa pertemuan kita di dalam satu semester ini, sehingga kita bisa membagi pembahasan ini supaya lebih intens gitu. Ada ketua berapa pertemuan dari kampus? Nggak ada, nggak disampaikan. Untuk yang mapel lain itu ada 16 pertemuan, Ustaz. Oh gitu. Mata kuliah yang Iya. lain 16 pertemuan ya? Iya. Oke. Bisa lah insya Allah selesai nih ya. Nanti 2 atau 3 pertemuan terakhir kita akan praktek lah ya, talaki ya, membaca ya. Ntar teman-teman kita coba giliran satu-satu bagaimana membaca. Baik, langsung saja teman-teman. Ya langsung ke materi, ke bab kedua ya. Silakan yang punya Maisurah membuka Maisurahnya. Ya. Ataupun ada yang punya literatur kitab yang lain, silahkan di depannya dibuka kitab-kitabnya ya. Kita akan mempelajari, kita akan bersama-sama diskusi tentang sifatul huruf al-lazimah wa sifatuha al-qawiyah wa dhaifah. Ya. Mungkin ada yang bisa membacakan satu orang. Siapa? Mas Maulana Malik Ibrahim bisa bantu membacakan. Monggo Mas. Baca ini saat. Oke, monggo. Sifatul huruf al-lazimah wa sifatuha al-qawiyah wa dhaifah. Bab kedua. Oh, langsung aja ke bawah saja. Ya, langsung. Sifat huruf menurut arti bahasa adalah karakteristik dari sesuatu
seperti warna putih, hitam, merah, dan sebagainya. Sedang menurut arti istilah. Bentar. Ya, jadi huruf itu sama kayak kita, teman-teman ya. Kita ini punya sifat. Ada anaknya sifatnya ini apa namanya baperan gitu ya. Ini seperti ini ya gitu. Setiap orang punya sifat. Begitu juga dengan huruf. Sifat itu biasanya melekat pada diri sesuatu tersebut. Sifat itu melekat pada diri kita. Itu untuk menghilangkan secara totalitas pasti susah, ya. Misalnya sifat-sifat buruk, kita susah akan menghilangkan secara totalitas. Paling akan mengurangi. Ya begitu juga dengan huruf. Kalau huruf ini, ya, sifatnya itu benar-benar melekat, tidak boleh hilang. Sehingga ketika membaca huruf, ya, baik dalam keadaan dia itu berharokat hidup, fathah, kasrah, dhamma, maupun dalam keadaan sukun, sifat huruf tidak boleh lepas, harus ada. Karena itu jati diri sebuah huruf, ya, seperti itu teman-teman. Baik, lanjut, Mas. Sedang menurut arti istilah adalah tata cara atau perilaku bunyi huruf ketika keluar dari makhrajnya, seperti jahar, hamas, syiddah, dan yang lainnya. Di antara pendapat yang populer di kalangan ulama tajwid, huruf hijaiyah mempunyai 20 sifat lazimah. Dengan rincian ada 5 sifat yang mempunyai sifat berlawanan. Sedang selebihnya tidak mempunyai sifat yang berlawanan. Nah, itu coba lihat teman-teman catatan kaki sifat lazimah. Nah, itu ada. Coba Mas dibaca sifat lazimah. Catatan kaki yang sifat lazimah atau sifat zatiyah ialah sifat asli huruf yang melekat padanya dan tidak dapat lepas darinya. Sebagian ulama ada yang membaginya menjadi 17 dan ada yang membaginya menjadi 18. Lihat Hakut Tilawah halaman 100. Dan ada yang membaginya menjadi 20. Lihat Ghayatul Murid fi ilmi tajwid halaman 138 sampai 148. Sedangkan sebentar. Nah, di dalam kitab ini, jadi kitab yang saya baca di depan ini, Ahkamu Qiraatil Qur'anil Karim. Ini ditulis oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar Murattal, seorang mukri Mesir, beliau kalau membacanya pelan banget, tapi tajwidnya bagus banget, ya. Itu Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Beliau menulis buku Ahkamu Qiraatil Qur'anil Karim, ya. Saya rasa PDF-nya sudah tersebar kayaknya di internet, ya. Di sini dikatakan oleh beliau, ikhtalafal ulama fi adadi makharijil hurufi ala 4 madhahib. Jadi para ulama itu berbeda pendapat. Ada 4 madhab. Madhab yang pertama dikatakan di sini bahwa makharijul huruf itu annaha 29 makhrajan bi'adadi hurufil hijai. Ya. Jadi makhraj itu ada 29 sesuai dengan jumlah dari huruf hijaiyah itu. Jadi setiap huruf satu makhraj menurut madhab yang pertama, ya. Di kulli harfin makhrajun khasun bih. Jadi setiap huruf ada makhraj yang khusus yang memang hanya huruf tersebut. Nah, seperti itu, ya. Apa hujah mereka? Wa hujjatuhum, apa alasan mereka? Annahu law lam yakun likulli harfin makhrajun khassun bihi yumayyizuhu anil akhar. Seandainya huruf antara satu huruf dengan huruf yang lain itu tidak punya makhraj secara khusus yang membedakan dia dengan huruf lain, lakhtalatal hurufu, maka huruf tersebut akan bercampur. Menurut mazhab yang pertama, teman-teman, ya. Walama tamayyaza ba'daha min ba'd, fakana likulli harfin makhrajun khassun bihi litumayyiza 'anil akhar. Jadi setiap huruf itu punya makhraj yang berbeda gitu, ya. Jadi setiap huruf itu punya makhraj yang berbeda untuk membedakan antara dia dengan huruf yang lainnya. Nah, itu mazhab yang pertama. Ada mazhab yang kedua. Mazhabul aktsariyah minan nahwiyyin wal qurra wa ala ra'sihim. Ada mazhab yang kedua, yaitu mazhab yang mayoritas. Di sini termasuk Al-Imam Ibnul Jazari, ya teman-teman, ya.
Imam Ibnu Jazari ini salah satu ulama ternama ya, yang bisa kita katakan sebagai mujaddid dalam ilmu qiraat itu ya Imam Ibnu Jazari itu ya, pada zamannya ya. Nah, ini yang mayoritas ulama pakai, bahkan kita itu pakai juga di Indonesia ya. Wa huwal madhhabul mukhtarul ma'mul bih annaha 17 makhrajan. Ada 17 makhraj. Menurut mayoritas ulama. Salah satu ulama tersebut adalah Ibnul Jazari di dalamnya. Ya. Yang 17 makhraj itu munhasiratun fi khamsati makharija. Itu dia diringkas di dalam 5 makhraj ya, al-kulliyah. Apa saja 5 makhraj itu? Nah, seperti yang kita pelajari di sini apa namanya? Di apa namanya nih? Maisurah ya. Ada jauf, ada halq, lisan, syafatan, khasyum dan lainnya. Oke, itu teman-teman ya. Untuk mazhab yang kedua. Mazhab yang ketiga itu mazhab Imam Sibawai. Itu katanya 16. Dan mazhab yang keempat ada yang mengatakan Imam Faraq mengatakan bahwa 14 dan sebagainya. Oke, lanjut Mas. Sedangkan sifat aridah adalah sifat tambahan yang datang kemudian. Sebagian ulama ada yang membaginya menjadi 11 dan ada yang mohon maaf Mas. Mohon maaf teman-teman. Tadi itu mukhraj ya. Saya lupa ini kita bahas sifat. Oke, lanjut. Dan ada yang membaginya kurang atau lebih dari 11. Di antaranya izhar, idgham, tafhim, tarqiq, mad, qasr, tahrik, iskan, saktah, iqlab, dan ikhfa. Lihat hak tilawah halaman 114-120. Oke, luar biasa itu. Representatif banget beliau dalam menulis buku ini ya. Kalau buku tajwid yang lain jangan cari buku. Karena memang buku ini dipakai di kampus ya. Di Al-Hikam itu dipakai, di PTIQ memakai ya. Makanya beliau menulis secara representatif karena beliau juga seorang akademisi penulisnya. Langsung saja Mas, sifat lazimahnya apa saja itu? Baca yang atas. Sifat lazimah, hamas lawanannya apa? Karakternya apa? Oke. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Sifat nomor 1, sifat lazimah hamas, berdesis atau napas berhembus, jahrun. Huruf-hurufnya huruf fa, ha, ta, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta, disingkat fahasahu syakhsun sakat. Karakter kuat dan lemah berkarakter lemah. Ya, baik. Ini hamas. Yang pertama hamas teman-teman ya. Hamas itu definisinya ada di nomor 10. Tanah nomor 10 di halaman ke-10. Coba lihat. Itu dikatakan di baliknya itu al-hamsu huwa sifatun min sifatid dha'fi. Jadi hamas itu sifat satu sifat dari sifat-sifat lemah. Wa ma'nahu jarayanun nafsi ma'al harfi. Yaitu ada aliran nafas yang keluar ketika kita menyebut huruf ma'al harfi li dha'fil i'timadi alaihi. Apa yang menyebabkan nafas tersebut mengalir keluar ketika menyebut huruf? Karena lemahnya tekanan huruf ya. Fil makhraj, lemahnya di mana? Yaitu di makhrajnya itu. Contoh ya. Fa. Coba kita menyebutkan fa. Fa ya. Fa, ada hamas, ada angin yang keluar. Fa. Jadi kalau Kiai Fatoni ketika mencontohkan, beliau mengambil kertas, misalnya begini. Ini kertas. Ketika kertas itu bergerak, maka berarti ada hamasnya. Fa, fa, fa. Nah gitu. Ya, ada hamasnya. Ya. Kemudian ha. Ya. Ha tentu ada hamasnya, ada angin yang keluar. Jarayanun nafsi ya. Ha. Ya. Ha. Sya. Kha. Kha juga ada. Kha. Ada nafas yang keluar. Kha. Sa. Sa. Pasti. Sa. Ka. Ka. Ta. Ta. Nah itu teman-teman ya. Nah hanya dalam penyebutan ta ya dari beberapa literatur yang pernah kami baca
itu di dalam menyebutkan huruf ta yang sukun, itu para ulama berselisih, berdebat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ketika menyebut ta yang sukun, itu yang dikedepankan adalah sifat, nanti ada sifat namanya, sifat syiddahnya. Ya. Kayaknya di sini ada, ya, penjelasan itu di dalam catatan kaki Maisur ada, setahu saya. Di sini. Itu benar ada. Di catatan kaki yang nomor 10 ya. Nomor 11. Yang di bawahnya. Nabbaha Syekh Safwat Mahmud Salim. Syekh Safwat Mahmud Salim itu memberikan peringatan, tanbih ya kepada kita. Alla tatakallafa fi ikhrajil hamsi fil kafi wat ta'i. Jadi di dalam melantunkan ta dan kaf itu jangan terlalu berlebihan mengedepankan sifat hamesnya. Kenapa? Ini. Kenapa? Bal 'alaika an ta'tiya bisyiddah. Kenapa? Karena dia punya sifat syiddah juga. Syiddah itu apa? Ya. Menahan suara. Nanti ada asyiddah inhibasu jaryis saut inna nutqi bil harfi. Itu menahan aliran suara ketika menyebut huruf. Itu syiddah. Nanti akan dibaca oleh Mas Maulana ya. Di annaka idza ataita bisyiddah atal hamsu raghman anka, ya. Ketika engkau membaca kedua huruf tersebut, kaf dengan ta, mengedepankan sifat syiddahnya, menahan suaranya, maka secara otomatis di situ ya ada hamas yang ikut juga, tapi hamasnya tidak kuat. Jangan berlebihan makanya jangan berlebihan dalam menyebutkan hamas. Hamas pada kaf dan ta. Kenapa? Karena ada syiddah di situ. Jadi seadanya saja kalau bahasanya para ulama itu ya. Walidzalika, oleh karena itu qala al-Imam al-Ibnul Jazari. Imam Ibnu Jazari mengatakan wara'i syiddatan bikafin wa bita. Hendaklah berhati-hati di dalam menjaga sifat syiddah kaf dan ta. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ya, bisa dipraktekkan sendiri ntar. Ta, jangan ta. Itu terlalu berlebihan. Akan ada yang begitu tuh. An'amta. Ada yang begitu. Itu bisa saja. An'amta, ta. Karena ada sifat syiddahnya. Menahan suara. Jadi kalau menahan suara itu kayak orang ngeden lagi gitu bahasanya. Ngeden, menahan suara. Jangan dikeluarkan suaranya berlebihan. Itu teman-teman. Untuk kaf dengan ta. Baik ketika dia itu berharokat hidup maupun ketika sukun. Nah, seperti itu. Oke, next. Lanjut, Mas. Nomor 2, sifat jahar, napas tekan. Hurufnya ain, dho, mim, wawu, zai, nun, qaf, ro, hamzah, za, ya, lin, lo, jai, da, po, lam, ba. J, Mas. Jim. Atau di singkat azuma waznu qori'in di goldin itu. Goldin. Polaba. Berkarakter kuat. Ya, jahar itu menahan nafas. Jadi huruf-huruf jahar ini tidak boleh ada hembusan hamas, hembusan nafas ketika menyebutnya. A, la, ma, nah gitu teman-teman. La, gha, jangan sampai gha, jangan sampai lah, gitu, ya. Menahan nafas, ya. Di bawah itu di catatan kaki yang ke-12 ada definisinya. Al-jahru huwa man'u jaryanin nafsi 'inda an-nutqi bil harfi liquwwatil i'timadi 'alaihi fil makhraj. Apa itu jahar? Yaitu mencegah. Apa yang dicegah? Jaryanin nafsi, mengalirnya nafas. 'Inda an-nutqi bil harfi, ketika menyebutkan huruf. Kenapa dicegah nafas tersebut supaya tidak mengalir?
liquwatil i'timadi alaihi fil makhraj. Kenapa? Karena ada tekanan yang sangat kuat di dalam makhrajnya ini, sehingga nafas itu tidak keluar. Nah, itu di dalam menyebutkan huruf jahar, ya. Oke, lanjut Mas. Next, nomor 3, syiddah. Nomor 3 syiddah, suara tertahan. Rokhawah, huruf-hurufnya hamzah, ja, da, qaf, po, ba, ka, ta, disingkat ajid, qatin, bakat. Berkarakter kuat, syiddah kuat, berkarakter kuat. Ya, dia syiddah kuat ya. Lawanan dari syiddah itu adalah rokhawah. Ada Rokhawah. ada ajid, qatin, bakat. Nah, itu lihat contohnya kaki nomor 13. Untuk terjemahannya di situ ditulis terjemahan dari definisi itu, lihat halaman 259. Coba Mas Maulana membuka halaman 259. Nah, ini langsung dengan terjemahannya. Terjemahannya di belakang sana, ya. Terjemahan dari syiddah, ya. Syiddah. Halaman 99. Apa itu syiddah? Asyiddah adalah mencegah mengalirnya suara saat mengucapkan huruf karena kuatnya ia bertumpu pada makhrajnya. Muhammad Ahmad Ma'bad Al-Mulakhasul Mufid fi Ilmi Tajwid halaman 111. Nah, semua ada ada apa namanya itu, ada rujukannya dalam buku ini. Ya, bisa cuma buka kitab itu next apa ya. Nah, itu maaf sebentar Mas. Jadi syiddah teman-teman ya, hamzah, ajid, qatin, bakat. Jadi dalam menyebutkan huruf-huruf tersebut, ya, suara tidak keluar dengan normal, tidak mengalir. Nanti ada lawanannya rokhawah ya, rokhawah. Misalnya seperti hamzah. Untuk mengetahui sifat huruf atau makhraj huruf itu, sukunkan dia. Itu kata para ulama. A, aj, aj, aj. Nah itu. Ad, aq, ya, aq, ya. Sukunkan dia, maka dia akan kelihatan sifatnya, kemudian makhrajnya, ya teman-teman. Nah, sifat syiddah ini sangat kuat ya. Oke, next Mas, rokhawah. Sifat yang keempat, sifat rokhawah, suara tidak tertahan. Hurufnya kho, za, lin, sa, ha, lo, fa, lo, shin, wawu, sod, zai, ya, sin, ha, khud, gisa, khodin, udhur, haudin, fudho, syauso, ziyi, sahin, berkarakter lemah. Nah, ini huruf-huruf rokhawah yang harus kita perhatikan teman-teman. Dalam menyebutkan huruf-huruf ini, ada aliran suara yang mengalir. Nah gitu. Ada aliran suara. Beda dengan hamzah tadi. Langsung terhenti dia. Ad, aq, ak, ad, terhenti. Tapi dalam menyebutkan rokhawah ada suara yang mengalir. Al, nah gitu ya. Misalnya kita dalam menyebutkan Al-Quran misalnya, dalam kita melantunkan Al-Quran, apa? Ghairil maghdu, ada suara yang mengalir ghairnya. Maghdu, jangan sampai mati. Maghdu. Nah, ada orang-orang tua kita dulu kan begitu, ya. Mereka kita tidak salahkan karena mungkin mereka nggak tahu teman-teman ya. Orang-orang tua kita di kampung, guru-guru ngaji, imam-imam di musola di kampung kita, orang-orang pelosok ya khususnya. Ghairil maghdu, kan gitu. Jadi ghainnya itu mati gitu. Sementara ghain itu punya sifat rokhawah, yaitu mengalirnya suara. Ghairil maghdu. Di mana mengalirnya? Di makhrajnya.
Ini kita akan belajar makhraj ya, bagaimana ghain di adnal halqi. Maghdu. Nah, itu rokhawah, teman-teman ya. Baik, next. Mas, belajar lanjut. Nomor 5. Bainiyah atau tawassut. Suara tidak tertahan dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna antara syiddah dan rokhawah. Huruf-hurufnya lam, nun, ain, mim, ro. Disingkat lin umar. Berkarakter sedang, yakni berkarakter antara kuat dan lemah. Nah, ini 5 huruf ini yang harus kita perhatikan lebih ya, teman-teman. Kenapa? Karena mereka, kelima huruf ini, berada sifatnya itu di antara syiddah dan rokhawah, tengah-tengah. Antara syiddah yang menahan suara secara total dan rokhawah yang mengalirkan suara. Di tengah-tengah itu ada tawassut atau bainiyah. Jadi tidak menahan suara secara total dan tidak mengalirkan suara sepenuhnya. Misalnya, siratal ladzina an'amta. Jangan sampai an'amta. Gitu. Jangan dicepatkan, tapi harus ada ditahan sedikit. An'amta. Nah, kenapa? Karena dia punya sifat tawassut, menahan sedikit suara dan mengalirkan sedikit. Nah, jadi tidak berlebihan, tidak condong berlebihan ke syiddah, tidak condong berlebihan ke rokhawah. Dia di tengah-tengah. Makanya dinamakan bainiyah atau tawassut. Nah, ini 5 huruf ini. Nah gitu. Nah gitu ya. Ya'lamun. Jangan sampai mati. Ya'lamun. Nah itu hamzah larinya nanti. Ya, syiddah. Apa namanya? Ya, 6. Oke, next Mas. Yang keenam, isti'la. Pangkal lidah bertemu atau naik ke langit-langit atas. Lawannya isti'fal. Hurufnya kha, sad, dha, ghin, ta, qaf, dha. Disingkat husaduddin qid. Berkarakter kuat. Nah ini sifat-sifat isti'la ya. Di situ di catatan kakinya dikatakan apa itu isti'la? Irtifa'u aqsal lisani inda nutqi ilal hanaqil a'la. Jadi pangkal lidah bagian dalam. Di pangkal lidah itu mendekati tenggorokan ya, pangkal lidah. Pangkal lidah itu naik dia ke atas-atas, ke langit-langit. Biasanya dengan langit-langit ketika menyebutkan huruf ya, il hanaqil a'la. Ya. Makanya huruf-huruf yang isti'la ini semuanya tebal. Jadi pangkal lidah kita itu naik ke atas, ya. Nah gitu. Ya, pangkal lidah ya, aqsal halqi ya, yang paling dalam, yang mendekati tenggorokan, yaitu aqsal halqi. Coba dibaca terjemahannya Mas di halaman 259. Kurang sakenten kok. 259. Isti'la. Isti'la adalah naiknya pangkal lidah ke langit-langit mulut bagian atas saat mengucapkan huruf. Lihat Misri Muhammad Nadhan bin Husain, Muzakirah fil Tajwid halaman 43. Ya, itu teman-teman ya. Ya, isti'la berkarakter kuat. Nanti dalam praktek kita akan lihat bagaimana cara mempraktekkan atau membaca huruf-huruf yang ada huruf isti'lanya. Baik. Kemudian yang ketujuh, istifal. Pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Huruf-hurufnya sin, ba, ta, ain, mim, nun, ya, jim, wawu, da, ha, ro, fa, ha, za, za, sa, lam, shin, kaf. Disingkat sabata izu man
yujawidu harfahu ila terlemah. Jadi istifal ini secara total lidah itu tidak itu ke langit-langit, dia berada di bawah. Ketika menyebutkan huruf dah tidak naik ke atas.